Quran Sunnah itu sudah majelis ilmu. Ketika dibahasnya di masjid, lebih utama lagi kan. Cuma kalau ngajak anak-anak remaja ngaji di masjid itu kan rasanya gimana kan gitu ya. Jadi boro-boro mau ngaji ke masjidnya susah bukan main kan gitu ya. Ingat teman-teman SKI punya rencana. Kalau gitu kita ngajinya di atas gunung, misalnya ya. Kita ngajinya sambil camping, wah bisa aja itu ya. Kita ngajinya di pinggir pantai, itu ya. Ngajinya di tengah. Jangan ya. Itu malah ngeri itu berarti. Oke, baik. Teman-teman, saya dikasih waktu jam berapa? Berapa? Terserah ya. Jam 2 maksimal. Sudah saya jawab atau belum? Belum. Materinya sampai jam 2 ya. Oke, teman-teman tahan ya. Setengah jam aja. Sekarang saya tanya dulu nih. Kita tuh hidup buat apa? Urip kita buat apa? Urip gayopo urip. Buat ibadah ya. Oke. Ibadah itu gampangnya definisinya gampang nih. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu kan ibadah ya. Oke. Menjalankan perintah itu apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Pakai jilbab perintah nggak? Perintah. Oke. Berarti ketika kita sholat, zakat, puasa, haji pakai jilbab, itu kita sedang beribadah. Terus ibadah itu menjauhi larangan. Larangan itu misalnya apa? Nggak boleh minum khamr, nggak boleh main judi, nggak boleh apa lagi ini? Mencuri, nggak boleh berzina. Ya. Zina itu apa? Kan lagi rame kemarin, teman-teman nggak tahu mungkin, tak kasih tahu. Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual, peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan tentang pencegahan kekerasan seksual. Bagus nggak ini? Bagus kan? Kekerasan seksual harus dicegah kan? Setuju nggak? Setuju. Bagus, ya kan? Cuma ada pasalnya tuh isinya gini. Mohon maaf ya. Membuka, mencium, ya, memegang, yang begitu-begitu semua, ya kan? Oh ya, ya. Ini termasuk kekerasan seksual, tapi ada kata terusannya tanpa persetujuan korban. Jadi mencium, meraba, memegang, membuka pakaian dan lain sebagainya, semua itu kekerasan seksual tanpa persetujuan korban. Ini yang diprotes sama umat Islam, sama ormas Islam, termasuk partai Islam. Kok ada tanpa persetujuan korban? Artinya kalau korbannya setuju, nggak apa-apa gitu kan gitu ya. Ini yang diprotes. Berarti seakan-akan Permendikbud ini melegalkan perzinahan. Jadi isi Permendikbud ini bukan begini. Memegang, mencium, meraba, membuka itu termasuk kekerasan seksual. Ya. Tetapi kalau diikat dengan tali pernikahan, maka itu tidak apa-apa. Nah, ternyata kata-kata ikatan pernikahan itu nggak ada di peraturan itu. Jadi Permendikbud itu yang penting adalah korban setuju atau korban tidak setuju. Mau sudah nikah, mau belum nikah itu nggak jadi soal. Ya. Disitulah kita masih jadi problem hari ini. Ya. Artinya kan kalau ada orang yang berhubungan badan, ya belum nikah, itu nggak bisa dipenjara loh teman-teman. Itu nggak bisa. Memang dia berzina, tapi dia nggak bisa dihukumi. Kenapa ya? Soalnya dia melakukan itu suka sama suka, mau sama mau. Jadi nggak bisa dipenjara. Makanya mereka-mereka yang dipenjara karena aktivitas itu pasti deliknya delik aduan.
Artinya apa? Saya diperkosa, saya dipaksa. Nah, itu baru. Nanti yang diadukan itu membela diri. Saya nggak maksa kok. Oh, kita suka sama suka. Mesti gitu. Ya kan? Jadi nggak penting. Mau kamu udah nikah atau belum nikah. Yang penting itu kamu suka sama suka atau kamu dipaksa. Kalau dalam Islam nih. Ya, semua itu harus diikat oleh tali itu enggak jadi soal, itu enggak jadi apa pembahasan. Makanya masih ingat nggak kasus yang bunuh diri di makam ayahnya itu kemarin? Masih ingat ya? Itu kan sampai hamil ya, kemudian digugurin kan? Coba, itu dia melakukannya dipaksa atau suka sama suka? Dipaksa apa suka sama suka? Dia hamil itu loh. Enggak, itu sudah ya. Itu ceritanya aborsi kedua kali. Berarti kalau sudah aborsi kedua kali, dia melakukan aktivitas. Oh, itu pacarnya kan? Itu pacarnya apa pemerkosa? Yang oknum polisi itu. Pacarnya atau pemerkosa? Pacarnya. Berarti suka sama suka dong, ya kan? Ya. Ini kemudian yang jadi problem kita. Ya. Jadi melakukan aktivitas itu nggak penting nikah apa nggak nikah, itu yang sekarang tuh kejam ya. Makanya kalau teman-teman SKI rata-rata jombloan sama jomblowati semua kan ya, jomblo visa birilah ya. Semuanya tiap hari jomblo sampai halal begitu ya. Atau begini, kamu pacaran aja? Enggak Pak, saya anak SKI, saya nggak pacaran, saya ta'aruf katanya gitu ya. Kok ta'aruf lama banget sampai berbulan-bulan? Lah iya Pak, karena ta'aruf gitu ya. Enggak ada ya. Jadi jangan ya. Ini kita di sini ya banyak itu kerusakan. Oke, itu contoh larangan Allah. Jadi ketika kita meninggalkan larangan Allah, kita sedang beribadah. Oke, sekarang gini. Tahu iblis ya? Tahu ya? Udah pernah ketemu belum? Belum. Jadi pengikutnya enggak ya? Teman-teman kalau buka surat Ibrahim, itu nanti iblis di neraka itu khotbah. Coba kapan-kapan bahas ya. Nanti sama Ustaz Wabir, sama Ustaz lainnya atau teman-teman SKI sendiri, khotbah iblis di neraka. Bayangin, iblis khotbah di neraka. Ya kan? Apa isi khotbahnya? Nanti lihat tuh. Di surat Ibrahim itu ada ya. Atau browsing aja. Oke, gini. Iblis itu alumni surga nggak? Alumni. Ya kan masih mending iblis daripada kita, ya kan? Kita alumni SMA 17 sampai sini kan gitu. Coba, salahnya iblis itu apa? Salahnya iblis itu dia menolak perintah atau melaksanakan larangan atau melanggar larangan. Perintah apa itu? Terus sujud tidak mau. Oke. Berarti iblis itu nggak melaksanakan pelanggaran dong? Enggak ya? Enggak kan? Ada kisah iblis di surga waktu itu melakukan pelanggar larangan Allah. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Iblis itu berarti tidak berbuat dosa. Dalam artian tidak melakukan larangan. Tetapi yang mana salahnya iblis satu, disuruh sujud nggak mau sujud. Berarti sujud ini masuk karena perintah kan? Kan tadi ibadah itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah, larangan. Perintah itu ini tadi, larangan itu ini tadi. Berdasarkan kisah iblis, itu para ulama ngambil kesimpulan, teman-teman. Kesimpulannya apa? Orang yang ini dicatat ya, yang dicatat dalam pikiran maksudnya, dicatat satu baik-baik, ya. Dalam kehidupan dicatat. Ya. Nah, kalau belajar agama itu kan bukan untuk dapat nilai. Belajar agama itu bukan untuk habisin kurikulum. Belajar agama itu supaya kita selamat dunia akhirat. Ya. Jadi nggak akan pernah kadaluarsa belajar agama itu, nggak pernah, ya teman-teman. Oke, gini. Kata ulama, orang yang menolak perintah dosanya lebih besar daripada orang yang mengerjakan larangan. Saya ulangi. Orang yang menolak perintah dosanya lebih besar daripada mengerjakan larangan.
Orang yang berzina, mencuri, membunuh, main judi, minum khamr, dosa besar semua itu. Tapi sebesar-besar dosa dia melanggar larangan, lebih besar dosa dia menolak perintah. Mencuri, membunuh, mencuri, main judi, membunuh, minum khamr, ya, berzina, dosa besar. Tapi lebih besar dosa diperintah sholat nggak mau sholat, diperintah puasa nggak mau puasa, punya harta suruh bayar zakat nggak mau zakat. Mohon maaf, disuruh pakai jilbab nggak mau pakai jilbab. Nah itu dia. Ya. Ada orang ada gini, Pak saya ini baik, saya ini nggak mencuri, nggak membunuh, nggak minum khamr, nggak main judi, saya nggak pernah gitu Pak. Sholat nggak juga. Oh, parah. Ya. Masih mending STMJ. Sholat terus, maksiat. Ya. Ini kalau kita pakai mending-mendingan loh ya. Tapi ini keliru juga sebenarnya. Tapi masih penting daripada orang yang dia tidak mengerjakan larangan, tapi dia juga tidak mengerjakan perintah. Masih mending orang yang dia kerjakan perintah, tapi dia juga mengerjakan larangan. Yang paling top, larangan ditinggal, perintah dia laksanakan. Jangan anggap remeh tuh teman-teman. Ya. Jadi ada orang tuh yang kemudian dia santai banget tuh ninggalin perintah. Ya. Sambil dia kemudian bicara, oh, saya nggak melakukan apa-apa kok. Saya ini orang baik, saya nggak merugikan orang lain yang tahu. Ya, oke, baik. Kita tahu ya, hidup kita buat ibadah. Ibadah itu apa? Oke, sekarang untuk apa kita ibadah? Sebelum kita masuk ke sini, kita beribadah itu supaya dapat pahala. Setuju nggak? Setuju? Kita beribadah supaya dapat surga. Setuju? Kita beribadah supaya terhindar dari neraka. Setuju? Kita beribadah supaya tidak disiksa oleh Allah. Setuju ya? Tapi ada yang kritik. Kamu kalau beribadah, jangan karena ingin surga. Jangan karena takut neraka. Keliru. Kamu itu harusnya beribadah itu semata-mata ikhlas karena Allah. Perkara Allah mau ngasih surga, perkara Allah mau ngasih kamu neraka, itu nggak penting. Yang penting kita beribadah saja. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Apa bingung? Ya. Kok semuanya disetujuin jadi nggak punya pendirian nih? Coba. Kalian pilih yang mana? Beribadah karena pengen dapat pahala, dapat surga, takut neraka, atau beribadah semata-mata ikhlas kepada Allah? Yang mana? Ikhlas. Jadi walaupun kalian nggak dapat surga, kalian nggak dapat neraka, itu nggak jadi tujuan kalian. Yang penting kita beribadah kepada Allah. Terserah Allah mau kasih apa. Begitu? Ya. Makanya kita perlu bahas ini ya. Karena jawaban teman-teman itu jawaban yang kurang tepat. Ya, yang keliru. Ya. Ada yang namanya arkanul ibadah, rukun ibadah. Ada yang namanya syarat ibadah. Coba. Orang mau sholat, kan ada syarat dan rukunnya. Syarat itu di luar sholat, rukun itu di dalam sholat. Orang mau sholat syaratnya apa? Bersuci, berwudu kan? Kalau dia sholat tanpa wudu, sholatnya sah nggak? Enggak. Ketika dia sholat, rukunnya apa? Salah satunya paling gampang itu apa? Tumak nina. Jadi kalau sholatnya yang tadi kita lihat viral itu ya, sholat tarawih 23 rakaat, berapa menit? 8 menit selesai. Jadi kita khawatir tidak tumak nina. Kita khawatir sholatnya tidak sah. Ibadah juga gitu teman-teman. Syaratnya dulu ya. Syarat ibadah itu 3I. Ya, 3I. Yang pertama agamanya harus Islam. Jadi kalau dia tidak Islam, ibadahnya nggak diterima. Ya, nggak diterima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85. Barang siapa mencari-cari agama selain Islam, maka semua kebaikannya nggak diterima, di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Agamanya harus Islam. Jadi kalau ada orang baik sebaik apapun dia, ya dengan keyakinan kita dia nggak bisa diterima ibadahnya. Kenapa? Karena dia tidak Islam. Ya. Sebaik apapun orang, tapi kalau dia non Muslim, dia mati dalam kondisi non Muslim, dalam keyakinan kita nggak diterima itu kebaikannya.
Ya, alhamdulillah. Apa kita ditakdirkan untuk masuk Islam. Islam, ya itu syaratnya satu. Kita kembali ke rukun aja deh. Rukunnya ada 3. Nah, ini pembahasannya ini. Ada rukun ibadah. Kalau sudah ibadah ada rukunnya. Di luar ibadah sebelum ibadah diterima Islam. Di dalam ibadah rukunnya 3. Yang pertama adalah al-hub. Al-hub itu apa? Cinta. Ya. Al-hubbu fillah, cinta kepada Allah tapi ya, bukan cinta kepada lawan jenis. Ya. Apalagi cinta kepada sejenis, apalagi itu, ya kan? Ya. Dan teman-teman perlu pahami loh, kata Nabi yang mulia SAW, lam naro lil mutahabbina mislan nikah. Enggak ada solusi yang paling baik bagi 2 insan yang saling mencintai kecuali solusinya adalah menikah. Kalau sudah berani mencintai, berani menikahi. Kalau cinta tok tapi nggak pakai menikah, nggak berani menikahi, itu cinta omong kosong. Ya. Dan anak SKI kalau tiba-tiba ada perasaan, ya kan, wah ini harus datangi ke orang tuanya, ya. Makanya lebih baik jangan pakai perasaan sekarang, ya kan? Kenapa? Karena kita belum mampu untuk menikah. Kalau belum mampu untuk menikah gimana? Ya ma'saros sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau sudah mampu nikah. Fa illam yastati, kalau nggak mampu fa alaihi bisyam, maka puasa, ya, bukan pacaran. Apalagi ta'aruf lagi, ya. Pacaran nggak nama ta'aruf. Oke, al-hub cinta. Yang kedua apa? Ar-roja, berharap. Berharap. Ketika kita beribadah, kita harus cinta kepada Allah. Yang kedua, kita harus berharap kepada Allah. Yang ketiga, al-khauf, takut. Al-khauf minallah, takut kepada Allah. Ini yang kita bahas. Ya. Jadi, kenapa sih kita kalau sholat? Karena kita cinta sama Allah. Kenapa sih kita kalau sholat? Karena kita berharap kepada Allah. Berharap apa? Berharap pahalanya, berharap ganjarannya, berharap pertolongannya, berharap surganya. Kenapa sih kamu kalau sholat? Saya takut sama Allah. Takut siksanya, takut azabnya, takut nerakanya. Tiga-tiganya harus ada ini. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, kita cinta sama Allah, kita berharap sama Allah, dan kita takut sama Allah. Ini yang kita bahas sekarang. Al-khauf minallahi ta'ala, takut kepada Allah. Oke, baik. Nah, ternyata teman-teman, takut itu hukumnya wajib. Takut sama Allah itu hukumnya wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaiton yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Mereka itu cuma setan dan kawan-kawannya yang nakut-nakuti kamu. Fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Wa khafuni, takutlah kepadaku, takutlah kepada Allah kalau benar-benar beriman. Ya. Jadi kita nggak perlu takut dengan selain Allah. Apalagi yang dianggap makhluk-makhluk, ya, makhluk astral misalnya itu, ya. Makhluk gaib, penunggu-penunggu, ya kan, sing bau rekso, penampakan-penampakan, lu takut. Ya. Dulu rame itu film zaman saya, nggak tahu kan, Dunia Lain, misalnya gitu ya. Mister Tukul jalan, tapi Tukul lagi sakit belum sembuh, ya kan. Pokoknya yang begitu-begitu lah kan banyak gitu ya dulu itu ya. Nah itu sebenarnya mereka itu mempropagandakan, membesarkan setan-setan supaya kita akhirnya takut sama setan, tapi nggak takut sama Allah. Sehingga nanti kalau melewati terowongan Casablanca, pamitan dulu. Melewati jembatan, rame tuh zaman saya tuh. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya? Jembatan Ancol, Simanis, Jembatan Ancol, itu jauh sekali sama kali jaraknya itu ramai. Dia penunggu jembatan Ancol, karena katanya dia itu diperkosa sampai meninggal dunia di situ. Ya. Simanis jembatan Ancol, harus pamitan dulu. Kita ketularan, ya laki-laki biasanya itu.
pipis di bawah pohon atau di bawah pohon tak, pinggir jalan tak, dia Mbak Amit Mbak, gitu ya. Pipis sembarangan tuh udah keliru, ya kan? Pakai ngomong amit-amit lagi, tambah keliru lagi. Ya. Jadi yang benar pipis di mana? Pipis di kamar mandi lah, ya kan? Jangan sembarangan. Tapi banyak orang kencing sembarangan, lihat nggak kalau di jalan? Sering lihat nggak di jalan itu orang kencing sembarangan? Hati-hati. Itu kata Nabi yang mulia SAW, aksaru min adabil qabr minal bau. Kebanyakan orang disiksa di kuburan gara-gara masalah kencing. Kalau ke mall itu, ya, yang cowok terutama itu, kalau ke mall, kalau kencing, cebok apa enggak itu? Kan di mall air susah kan? Ayo gimana tuh kalian? Ya. Karena nggak semua mall menyediakan air, ya kan? Nggak pakai mereka sekarang. Ya. Susah. Jadi kita tuh diajari untuk najis malah. Alhamdulillah. Ya. Oke, kita ambil sini. Jadi wajib ya, hukumnya takut sama Allah itu wajib. Ya. Jadi kalau kita nggak takut, nah ini sekarang kita perlu memupuk rasa takut. Itu tema lagi ya. Ya. Kita pahami dulu ya, takut kepada Allah. Berikutnya, nah ini dia. Rasa takut itu, ini kata Ibnu Qayyim, rasa takut itu adalah tanda kebenaran iman. Jadi kalau orang itu kemudian dia nggak punya rasa takut sama Allah, hilang imannya. Waduh, alhamdulillah. Ya. Kan kemarin ada yang artis ngomong begini, aku nggak apa-apa, aku masuk neraka, dia bilang begitu ya. Nggak apa-apa, aku nanti mau bikin show di neraka. Begitu dia. Alhamdulillah itu, ya. Mudah-mudahan masih ada imannya itu. Ya, ada imannya. Nggak apa-apa kita dianggap sok suci atau apa, ya kan? Para pemegang kunci surga, nggak apa-apa kita diledek begitu, ya. Yang penting itu bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Nah, teman-teman, bahkan Rasul itu diutus, tugasnya buat apa? Nakut-nakutin. Bukan nakut-nakutin supaya kita takut sama Rasul, enggak. Nakut-nakutin supaya kita takut sama Allah. Wa manursilul mursalina illa mubasyirin wa mundirin. Rasul tugasnya dua, mubasyirin, kasih kabar gembira bagi yang patuh surga, dan kasih peringatan bagi yang nggak patuh dengan neraka. Jadi nggak apa-apa. Dalam konsep pendidikan ada reward dan ada punishment, itu nggak apa-apa. Itu adalah metode pendidikan Al-Quran. Kalau kita baik, kamu begini dapatnya. Kalau kita buruk, kamu begini celakanya. Itu nggak masalah. Kan sekarang jangan terlalu banyak punishment loh. Itu Al-Quran yang ngomong terkait neraka ya. Diulang yang sekitar 55 kali, sama dengan surga, diulang 55 kali. Nah, ini masalahnya, kita nggak jarang ngaji tentang surga. Jarang juga kita ngaji tentang neraka. Kalau di kurikulum di sekolah, buku kita itu iman kepada hari akhir, kelas 12 biasanya, semester genap. Tapi iman kepada hari akhir itu kan banyak ya, mulai dari mati, kuburan, kiamat, kebangkitan, padang mahsyar, amalan dihitung, buku catatan amalan dikasih, amalan kita ditimbang, melewati jembatan, surga dan neraka. Sepanjang itu cuma kita dibahas dalam satu semester, nggak cukup. Nah, teman-teman perlu ngaji, ya kan? Ngaji lebih dalam lagi. Ya. Itu nanti bisa lihat di YouTube itu, ya, searching aja Carlos Avanza. Itu ada yang judulnya Malam Pertama di Alam Kubur. Ya, malam pertama di alam kubur. Ya, jangan lupa di view, ya, di like sama di subscribe, ya, supaya nambah rating saya. Enggak. Ya. Saya bukan YouTuber, saya nggak punya channel juga. Silakan lihat. Oke, terus. Allah mensifati adab di banyak ayat dalam Al-Quran. Jadi banyak ayat-ayat tentang adab. Itu salah satunya begini. Lahum min fawqihim dulal minan nar wa min tahtihim dulal. Dzalika yukhawifu Allahu bihi ibadah. Bagi mereka
ada lapisan-lapisan api di atas mereka, dan di bawah mereka lapisan-lapisan api. Di sini Allah ceritakan tentang neraka. Neraka itu atasnya api, bawahnya api. Fungsinya apa? Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, supaya Allah itu menakut-nakuti hamba-hamba dengan azab itu. Jadi kita harus takut memang. Ya, harus takut nih. Tuh, bahkan termasuk huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunsi'us sahabat thiqal. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Coba, kalau dengar kilat, kalau ada gledek gitu, ya, kita nantang atau langsung nunduk, ya kan? Nunduk kita. Langsung tutup telinga kan, enggak kuat, takut. Karena fungsinya memang buat takut. Makanya begitu ada gledek, jangan malah mesum. Ngageti ya, jangan. Itu ada zikirnya. Subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Harus takut teman-teman. Ada muncul gerhana, kan sering gerhana tuh kemarin ya. Sering sih memang. Jadi di zaman Rasul itu selama kehidupannya beliau itu gerhana itu sekali dua kali loh. Itu di masa kehidupan beliau. Di masa kita setahun bolak-balik gerhana kan. Nah, munculnya gerhana bulan, gerhana matahari. Itu fungsinya juga bikin rasa takut sebenarnya. Nah, ini orang enggak udah muncul gerhana tapi dia malah mengabadikan dengan kamera terbaik kan gitu ya. Harusnya kalau ada gerhana ngapain kita? Sholat gerhana. Sholat gerhana itu berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Kenapa kok lama? Karena kita takut sama Allah. Itu harus. Tapi ini orang sana enggak. Orang sana enggak. Jadi Gunung Semeru meletus, ya. Bukan tambah rasa takut kepada Allah. Oh ini sesajennya kurang. Ya. Sing bau raso minta sesajen. Waduh, ya. Salah juga sih. Dia nendang sesajen di videoin kan gitu ya. Rame jadi. Ya. Jadi masalah. Nah. Ingat ya, cuma Allah saja yang takuti, yang lainnya enggak. Ya, malaikat pun itu manifestasi ketakutan kita kepada Allah. Cuma Allah saja. Terus kita jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Jadi kayaknya nggak perlu kita ingetin, karena lagi ramai bencana di negara kita itu. Ya, bahkan di Indonesia itu memang pertemuan lempengan-lempengan bumi. Jadi kalau Nusantara ini kita belah, kita lihat dalamnya, lempengan-lempengan bumi itu memang ada di bawah Nusantara. Makanya banyak peramal yang memprediksikan Nusantara itu, Indonesia itu kan dalam beberapa puluh tahun ke depan dia akan hancur, musnah. Karena ketika lempengan itu ketemu saja, hasilnya luar biasa. Ingat gempa Palu kemarin ya? Kan serem itu gempa Palu kemarin itu kan? Apa tsunami-nya di laut, tapi bisa membuat longsor ke bumi yang ada di daratan. Itu kan gerakan lempengan bumi. Artinya ini kita jangan merasa aman. Suatu ketika, kapan saja, di mana saja, ya, di Indonesia ini banyak gunung api. Kemarin ada gunung api yang meletus nggak di Jepang itu ya? Di Jepang itu yang bikin tsunami sedikit itu ya. Itu gunung api meletusnya di lautan. Terekam sama satelit, coba teman-teman lihat ya itu ya. Seandainya itu lautnya ada di Laut Jawa, ya, maka semua sungai itu langsung musnah. Seremnya ini jangan merasa aman, teman-teman. Nah, terus kita harus tahu tentang istidrot, ya. Istidrot itu apa? Istidrot itu dilulu. Jadi gini, saya sholat, saya ngaji, saya udah jadi anak baik, tapi kok saya kayaknya kok susah banget ya hidup ini gitu. Lah dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ngaji, dia nggak gabung SKI misalnya gitu ya. Tapi kok dia kemudian kok enak banget sih, lancar-lancar saja. Ya, ujiannya gampang, diterima di PTN misalnya terbaik ya. Kok gitu sih ya? Ini kenapa? Ingat ya. Sama misalnya ya, tetangga ya. Loh, orang tuaku sholat, tapi kok hidupnya gini-gini aja. Itu
Bisnisnya bisnis haram tetanggaku. Tapi kok dia lancar rezekinya gimana sih? Ingat ya, ada yang namanya istidroj. Iya. Istidroj itu apa? Istidroj itu Allah tuh nggak reken sebenarnya. Kalau kita disentil sama Allah, dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih kecelakaan, gitu ya, dikasih ujian, itu kan supaya kita ingat kembali kepada Allah. Tuh jauh dari aku, nih tak sentil dikit, kembali lagi kamu ke aku. Itu alhamdulillah itu. Nah, tapi kalau orang kena istidrot, dia udah menyimpang, menyimpangnya tambah jauh, dan Allah nggak mau ngasih peringatan. Supaya apa? Biarkan dia senang-senang di dunia, nanti di akhirat akan aku siksa dengan sehebat-hebatnya. Itulah istidrot. Ya. Jadi teman-teman jangan peranu, dia nggak pakai jilbab, ya kan? Ngajinya nggak bisa. Tapi kok dia jadi bintang kelas, gitu ya. Sedangkan aku yang jilbaban, aku ngaji lancar, kok nilaiku jelek amat? Tuh hati-hati, ya kan? Kita harus tahu nih, ada yang namanya istidroj, ya. Kita apa? Jangan mira ada orang baik kok dapat musibah ya. Sedangkan orang buruk kok hidupnya aman-aman saja. Tenang, ada dapat istidroj. Itu orang beriman tuh gitu. Nih, kalau kita punya rasa takut sama Allah, ini banyak keutamaannya. Ya. Melepaskan orang yang tertawan nafsu syahwat. Masih ingat Nabi Yusuf nggak? Ingat ya Nabi yang paling ganteng ya? Oke. Nabi Yusuf ini ditaksir sama siapa? Ditaksir sama siapa? Tahu nggak? Namanya Zulaikha. Ya. Ya. Sampai di kita jadinya Juleha. Ya. Zulaikha ini istrinya Imro'atul Aziz, pemimpin Mesir. Ya, coba. Cantik nggak Zulaikha ini? Cantik. Jadi udah cantik, kaya nggak? Kaya. Istri pejabat? Iya. Ketika Zulaikha merayu Yusuf, itu kan di kamarnya Zulaikha kan? Ya. Artinya saat itu tidak ada alasan bagi Yusuf untuk menolak Zulaikha. Aman, nggak ada yang tahu, ya. Berikutnya cuantik, kaya raya, ya. Terus terpandang, aktivitasnya aman. Ya. Apakah Yusuf nggak tertarik? Kira-kira laki-laki normal masih tertarik nggak? Tertarik, dan Yusuf tertarik loh. Yusuf tertarik. Ya. Tapi Yusuf ketika ngelihat Zulaikha dia di makanya langsung Yusuf bilang ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Akhirnya tapi Zulaikha tetap ngejar. Akhirnya ditarik-tarik sama Zulaikha, sobeklah bajunya Yusuf. Yang sobek baju bagian belakang. Coba kalau misalnya ini anak-anak ikhwannya SKI yang goda seperti Zulaikha begitu, yang sobek baju bagian mana kira-kira? Belakang, depan, atau samping kira-kira? Ya, ini Zulaikha ini enggak kan itu kemudian Zulaikha kan diketawain sama teman-temannya kan, terus sama pembantu tertarik kan gitu ya, tak terima Zulaikha. Akhirnya diundang teman-temannya, saya tak undang makan. Lagi diundang makan, yang bilang tafsir jeruk, ada yang bilang tafsirnya apel, lagi ngiris apel atau jeruk. Yusuf dipanggil untuk lewat saja. Begitu Yusuf lewat, teman-temannya Zulaikha ini gimana? Langsung terpana dan terbius kan? Begitu terpana dan terbius, mereka akhirnya nggak sengaja, bukan buah yang mereka iris, tapi jari jemarinya mereka iris. Dan mereka lakukan itu dalam kondisi tidak sadar, tidak merasa kesakitan, kena bius. Bius apa? Kegantengannya Yusuf alaihissalam. Jadi kalau adik-adik yang akhwat ini, ya, ngelihat cowok ganteng misalnya, ya, ngelihat artis Korea yang ganteng itu, tapi dicubit masih kerasa sakit, ya kan? Itu belum terlalu ganteng. Ya.
Jadi intinya apa? Syahwat itu teman-teman bisa kita hindari kalau begitu kita tertangkap atau kita tergoda, langsung baca ta'awudz. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ya, atau ma'adzallah. Jadi kita kan enggak melihat penampilan atau melihat penampakan yang cantik atau ganteng, ya Allah gitu. Ya. Masih mending dia nyebut ya kan. Tapi dia nggak berlindung kan. Ya Allah, apa matanya melongo begini lah. Ya ini mah gawat kalau begitu ya. Harus ya pandangan pertama langsung astagfirullah, auzubillah itu harusnya. Ya. Karena saya pinter ya. Astagfirullah, intip lagi dia. Wah, ya. Itu kurang ajar kalau begitu ya. Jadi baca apa? Takut. Nah, kalau kita punya rasa takut kepada Allah, syahwat itu akan hilang. Ya, kita coba percepat deh. Teman-teman, nah ini juga. Waliman khafa maqama rabbi jannatan. Orang yang takut sama Allah dapat 2 surga. Dapat naungan Allah, itu dia. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan. Ya. Ingat nih, kita nanti kan dibangkitkan lagi, habis mati kan dibangkitkan toh? Ya. Kita kan nanti kan mati, dikubur. Ini kan di hadapan saya wajah-wajah calon mati semua kan? Iyalah, ya kan? Calon pemimpin bangsa iya, tapi calon mati juga. Jadi ya, tergantung matinya kapan, mau cepat atau mau lambat. Gitu ya. Kan kemarin lolos, nggak kena varian Delta kan gitu ya. Di depan varian Omikron siapa yang tahu kan gitu. Teman-teman, begitu kita mati kan dibangkitkan lagi. Kita dikumpulkan di mana? Tempat namanya apa? Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu matahari jauh apa dekat? Dekat. Kata Rasulullah, kami dari mil. Dekatnya matahari 1 mil. Berapa 1 mil itu? 1 mil 1 jengkal. Pakai tafsiran yang rasional aja lah. 1 mil itu berapa kilometer? Loh, ini bukan anak IPA nih. 1,5 kilometer. Sekarang matahari sama bumi berapa meter? Berapa kilo? Dulu. Anak IPA kok begini? 150 juta kilometer. Matahari sama bumi 150 juta kilometer. Nanti pada di Padang Mahsyar 1,5 kilometer. Panas tapi kita nggak hangus, cuma kita berkeringat. Keringat kita itu tergantung amal kita. Amalnya banyak, keringatnya sedikit. Amalnya sedikit, keringatnya banyak. Dan itu bukan siksaan loh. Itu masih menunggu masa antrian. Coba teman-teman. Pada saat itu ada 7 golongan yang mendapat VVIP, very very important person. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya adalah pemuda tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Atau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Atau ini dia, laki-laki diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan lagi cantik, tapi dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut sama Allah. Ya. Ini penting nih, dapat VVIP. Kalau enggak, Allah memuji, ya kan? Terus kita bisa ambil manfaat, tercapai rasa aman. Ya. Jadi ada 2 rasa aman. Ya. Ada juga 2 rasa takut. Kalau dia takut, tapi dia ini kata Rasulullah nggak pernah bercampur. Kalau dia takut kepadaku di dunia, aman di akhirat. Tapi kalau aman di dunia, dia akan dapat takut di akhirat. Mending mana? Mending kita takut di dunia, tapi kita aman di akhirat. Daripada kalau mek ngene tok ae lho, kono koyo sok suci ae, mentang-mentang arek SKI, alim-alim, jangan gitu, ya kan? Nggak apa-apa kita diledek, ya. Lebih baik saya takut di dunia daripada saya takut di akhirat. Nah ini memang jadi problem. Kenapa sih kita tuh nggak bisa memunculkan rasa takut? Siapa yang udah pernah jalan-jalan ke neraka? Belum. Neraka itu ada apa nggak ada? Ada ya. Kenapa kok bisa ada? Emang udah pernah ke sana? Belum. Tapi yakin neraka itu ada. Taunya dari mana?
dari Al-Quran. Ya, jadi ya, inilah yang membedakan. Seandainya neraka itu dipertontonkan sekarang oleh Allah, orang-orang pasti akan ketakutan semua kan? Jelas. Ya. Kalau neraka bisa kita lihat, kita pasti takut. Nah, kalau tiba-tiba kita semua takut, mana apa yang bisa membedakan antara orang yang beriman sama orang yang tidak beriman? Disinilah keimanan itu penting. Maka bagi kita yang masih punya rasa takut, berarti kita punya iman. Enggak seperti artis kemarin, enggak apa-apa aku masuk neraka. Ya, itu ngeri yang begitu. Jadi kita nggak perlu melihat, tapi kita yakin itu ada. Kalau nangis karena pesanku cuma diri tok kan gitu ya. Waduh, gimana ya? Ya. Tapi nangis karena takut kepada Allah. Dan ini perlu dianu teman-teman. Ya, perlu. Nanti kalau Ramadan besok, sholat di Al-Irsyad misalnya, salah satunya. Kan imamnya mantep tuh. Biasanya di Al-Irsyad tuh imamnya mantep sampai nangis-nangis. Ya. Kita kan nggak ngerti artinya. Nggak apa-apa, ikutan nangis aja. Ya, kan? Nanti pas doa itu juga nangis-nangis tuh. Ya. Ikutan nangis aja. Berusaha untuk nangis. Ya. Atau pas cerit malam, ya, itu penting banget sih kita. Ya. Jangan nangis karena masalah dunia, aduh itu mah. Ya. Itu terlalu rendah banget. Teman-teman, malaikat itu juga punya rasa takut. Kita udah mau akhir nih ya, maaf nih, lebih dikit. Ini pimpinannya malaikat loh. Malaikat Jibril. Pada waktu peristiwa Mi'raj naik ke atas langit, beliau lihat malaikat Jibril itu seperti alas pelana kuda yang basah. Kenapa? Nangis karena takut kepada Allah. Malaikatnya bisa nangis. Malaikatnya bisa takut. Ya Allah. Nabi Muhammad juga takut. Kalau beliau ngelihat awan mendung, beliau gelisah. Kenapa? Karena kata beliau, betapa banyak kaum-kaum yang diazab oleh angin atau awan mendung hujan lebat. Ya kan? Beda sama kita kan, loh udan mana. Ya. Jadi bukannya malah berdoa, malah mohon perlindungan, malah kita mencaci maki, naudzubillah. Rasulullah nggak begitu. Sampai beliau katakan, ya, tidak ada tempat di atas langit ini yang sebesar 4 jari, melainkan di sana di langit itu ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma'a'lam ladohiktum qalilan wa labakaitum katsiran. Demi Allah, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu Rasulullah katakan ketika sahabat-sahabat sedang guyon. Terus ketawa-ketawa, Rasulullah katakan begitu. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Makanya kita lihat teman-teman ya, sahabat ini Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, Umar, Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat-sahabat mulia semua. Dijamin masuk surga semua. Tapi kita lihat ya, mereka dijamin masuk surga loh. Abu Bakar pernah ngomong gini, aku daripada masuk neraka, lebih baik jadi sebatang pohon dimakan daun, kata dia. Padahal dia dijamin masuk surga. Umar, yang setannya takut sama Umar. Kata Umar begini, lebih baik aku jadi batu, nggak usah jadi apa-apa, daripada aku harus masuk neraka. Abdullah bin Mas'ud, pentafsir kalangan sahabat, bilang begini, lebih baik aku jadi kotoran saja, daripada aku harus masuk neraka. Abu Ubaidah dia juga dijamin masuk surga. Lebih baik aku jadi kambing disembelih, dagingku dimakan keluargaku, daripada aku harus merasakan adabnya Allah. Ini sahabat-sahabat mulia teman-teman. Ya, bisa punya rasa takut. Nah, kita jangan sampai sombong, nggak bisa. Gunung itu juga, lau anzalna hadal Quran ala jabalil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung kalau Quran diturunkan di atas gunung tunduk terpecah belah karena takut sama Allah. Hari Jumat nih, ini juga penting nih. Ya. Hari Jumat itu wa fihi taqumus saah. Jumat itu hari kiamat loh. Cuma nggak tahu Jumat yang mana, nggak tahu loh ya. Tapi pokoknya Rasul sudah kabarkan kapan kiamat? Hari Jumat. Makanya kata Rasul, ma min malakin muqarrabin. Enggak ada satupun malaikat yang dekat sama Allah. Wala samain, tidak juga langit, wala ardin, tidak juga bumi.
wala riyahin, tidak juga angin, wala jibalin, tidak juga semua. Kalau masuk hari Jumat, malaikat, langit, gunung, angin, laut, semuanya takut sama hari Jumat. Karena mereka mikir, jangan-jangan Jumat ini hari kiamat. Kita nggak begitu. Makanya ya, kalau kita tahu hari Jumat hari kiamat, kita langsung ini siap sedia kan? Maksudnya apa? Kita siap ibadah, kita siap Jumatan, pakai pakaian terbaik, parfum terbaik, ibadah terbaik. Karena jangan-jangan nggak ada Jumat lagi selain Jumat yang ini. Gitu harusnya. Kalau sama virus COVID-19, boleh takut apa enggak? Takut apa enggak? Takut kena virus boleh apa enggak? Oh, apa takut kena virus? Ayo. Oh, ayo. Bingung juga ini. Nah, nanti kalau dia tanya baru kita bahas ya. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Carlos Abdullah Gedung. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna bagi kehidupan kita semua. Amin. Berikutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Untuk Mbak Mas yang ingin bertanya, dipersilakan bisa angkat tangan bagi yang offline atau bisa chat di kolom Zoom-nya bagi yang online. Saya mau tanya. Jelas semua atau belas semua? Tanya. Tanya kok malu-malu sih. Saya tanya balik loh. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Yang di Zoom tanya nggak? Ini ngikuti apa tinggal tidur? Ada chat nih apa ini? Oh ada. Bacain ya. Oh iya. Ini ada pertanyaan nih dari siapa yang namanya? Salsabila Rizkita. Dia tanya, Ustaz gimana caranya supaya dapat jodoh? Oh enggak ya. Enggak. Salsabila nggak tanya gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal-hal yang di dalam agama dianggap berdosa, tapi ketika dikerjakan di akhir zaman dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Oke. Jadi itu sebenarnya dosa gitu. Ya. Sebenarnya adalah dosa. Terus kemudian karena ini akhir zaman, orang menganggap itu bukan sesuatu yang dosa gitu.
Lalu dianggap biasa aja gitu. Orang jadi nggak takut gitu. Lalu karena begini, rata-rata kok orang-orang pada banyak ngelakuin begitu gitu loh, nggak ada rasa malu. Ya. Ini teman-teman, inilah bagian dari fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman tuh begini. Bahkan bukan saja dia merasa takut, dia pamerin dosanya. Bayangin. Ya. Masa dia upload di Instastory-nya atau di Instagram-nya, di feed-nya dia bilang, kapan kamu? Dia tanya sama followersnya, kapan pertama kali kamu hamil? Gitu. Ya. Kapan pertama kali kamu menghilangkan keperawananmu? Berarti ini dia ketika dia melakukan dosa, dia bukan cuma nggak takut, dia pamerin tuh dosanya. Inilah teman-teman yang jadi fitnah akhir zaman. Makanya kan dikatakan orang kalau memegang agama di akhir zaman tuh seperti memegang bara api. Panas banget. Karena lingkungannya, sekitarnya, mayoritasnya, warna di masyarakat tuh banyak yang jauh dari Allah. Kalau kita benar-benar teguh memegang agama, kita dapat cibiran, kita dapat hinaan, dapat caci makian, gitu. Maka selamatlah kita kalau kita terus mendekat kepada Allah, kita selamat. Ya, jadi bagaimana pendapat? Ini akhir zaman, memang zaman udah mau akhir. Ya, kita tuh udah mau kiamat sebenarnya. Tanda-tandanya udah banyak. Makanya salah satu yang paling tepat supaya kita selamat di akhir zaman ini, kita harus mendekat kepada Allah. Gabung di SKI itu sudah pilihan terbaik. Ya. Kenapa? Karena organisasi keislaman tuh nggak diminati terus terang, ya kan? Dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. SKI itu nomor sekian gitu. Ya. Jadi teman-teman gabung di SKI, ikut kegiatan SKI itu penyelamat. Ya. Dan itu yang saya lakukan ketika SMA dulu juga. Ya. Gabung ke organisasi keislaman supaya nggak terkena hal-hal yang begitu. Ya. Pertanyaan kedua dari Muhammad. Ya. Muhammad tanya, Ustadz, kalau saya disting, ya. Enggak, dia katanya gitu. IPS 2. Saya mau tanya kenapa Nabi Muhammad takut sama malaikat? Enggak. Ya, itu tadi malaikat yang takut sama Allah. Ya, kamu salah paham tadi. Salah sangka tadi ya. Jadi kasihan HP-nya. Yang takut itu malaikat takut sama Allah sehingga seperti alas pelana yang basah semua gitu. Ya. Bukan Nabi Muhammad enggak takut. Nabi Muhammad takut malaikat kecuali pertama kali ketika Hiro. Tuh takut banget tuh Nabi Muhammad. Waktu awal-awal dapat wahyu itu loh. Yang disuruh ikro loh, lu takut banget. Siapa yang nggak takut? Beliau kan manusia normal. Ya. Di gua tiba-tiba ada yang datang sosok nggak dikenal, bekep beliau. Wah, kan? Tuh disuruh ikro. Oh nggak bisa baca kok, baca, nggak bisa. Sesak napas beliau ketakutan waktu itu. Makanya ketika pulang, beliau langsung mengatakan begini, Zambiluni, ya. Selimuti aku, langsung menggigil beliau. Itu pengalaman pertama. Ya, berikutnya beliau sama malaikat Jibril malah jadi sahabat, bukan malah jadi beliau takut itu. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang offline ada pertanyaan nggak? Ayo nih yang online udah tanya nih, yang offline dong 1, 2. Jelas apa belas? Boleh nggak kita takut sama virus COVID-19? Boleh nggak? Itu mempengaruhi takut kita sama Allah nggak? Teman-teman, takut itu ada 2. Ya. Ada takut yang manusiawi, ada takut yang bentuknya ibadah. Yang kita bahas ini, itu semua takut bentuknya ibadah kepada Allah kan? Nah, takut yang bentuknya ibadah
Ini takut yang mendekat kepada Allah. Ya. Tapi ada takut yang manusiawi, takut yang menjauh. Ya. Apa misalnya? Wih, kebakaran, gitu ya. Takut kita kena api kan? Menjauh, jangan malah. Kamu cuma takut sama Allah, gitu ya. Mana apinya? Tak, seperti ini bodoh kalau begini, ya kan? Takut kena bencana, pasti dia akan kabur tuh. Ya. Itu manusiawi, termasuk kena virus, ya kan? Ya kan? Itu takut yang harus menjauh. Jadi jangan dipertentangkan. Nggak apa-apa, ya kan? Oh, yang melindungi saya. Mau pakai masker nggak pakai masker, suntik vaksin nggak vaksin terserah, ya kan? Saya nggak takut sama virus, saya nggak takut sama Allah. Ini keliru ini. Ya. Karena takut kena virus itu manusia yang kita harus menjauh. Jadi bedakan ya, ada takut yang mendekat, ada takut yang menjauh. Termasuk ya, kalian yang laki-laki didekati sama perempuan yang nggak jilbaban misalnya. Takut nggak kalian? Kalian takut apa menyambut malah. Ya, harus bilang ini akhofullah. Ya, aku takut sama dan perempuan juga gitu. Tadi cowok yang nggak jelas gitu. Ya, gimana? Takut apa malah digandeng tangannya? Takut dong. Kecuali yang dekat itu cowok yang solih kan begitu, ya kan? Dekati kita. Takut nggak? Kita harus langsung pasang kuda-kuda. Kalau memang kamu mencintaiku, silakan datangi orang tua. Ada yang lagi? Oke, terima kasih teman-teman. Moderator, mudah-mudahan teman-teman semua jadi anak yang soli dan solihah. Nanti studinya dapat nilai terbaik, ya. Diterima di kampus yang terbaik. Ya. Nanti bekerja sesuai dengan minatnya, karir terbaik. Ya. Punya harta yang banyak, anak yang banyak, istri ya. Satu aja belum udah punya cita-cita banyak, ya. Nanti ya, nanti itu, ya. Nanti. Apa kalau punya harta banyak, pengen istri banyak, harus pinter nih. Istri yang kedua kayak Rasulullah, janda butuh bantuan, gitu. Anak yatim butuh pertolongan gitu, ya. Jangan milih-milih yang cantik-cantik, wah keliru tuh malah nanti ya. Ayo teman-teman, mudah-mudahan kita dipertemukan di Masjid SMA 17 ini, insya Allah kita akan dipertemukan kembali di taman-taman surga di akhirat. Amin. Amin. Perlu lebih mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai juga pada penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam acara kali ini. Dan apabila ada tindakan dari kami yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.